Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam pertemuan kelima. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini dan dapat mengikuti perkuliahan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu mengenai pengulangan. Ya, di dalam pengulangan kita sudah singgung pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga. Ya, itu ada bagian daripada flowchart mengenai pengulangan. Struktur instruksi pengulangan pada dasarnya terdiri dari kondisi pengulangan, suatu kondisi yang harus dipenuhi agar pengulangan dapat terjadi. Misalkan while n lebih kecil daripada 5, selama n-nya lebih kecil daripada 5, kondisi itu akan dilakukan. Badan yaitu isi daripada pengulangan. Deretan instruksi yang akan diulang pelaksanaannya. Pencacah itu atau pencacah counter pengulangan suatu variabel yang nilainya harus berubah agar pengulangan dapat terjadi pada akhirnya. Membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Misalkan tadi while n lebih kecil daripada 5. N-nya untuk melakukan penambahan berarti ada counter, yaitu n ditambah sama dengan n tambah 1. Supaya n-nya mengulang. Misalkan di awal n kita berikan nilai 0, pada selanjutnya akan adakan pengulangan, yaitu dinaikkan dengan n sama dengan n plus 1. Oke, ada 3 bentuk dalam pengulangan, yaitu pengulangan for, pengulangan while, dan pengulangan nested loop. Oke, ini di dalam bentuk umum pengulangan for itu seperti ini. Inisial counter sama dengan 0, counter sama dengan maksimum. Selama counter sama dengan maksimum, dia akan mengulang statement-statement ini. Kalau dia sama dengan maksimum, ya selesai. Kalau ini tidak, berarti kalau di sini dalam contoh ini artinya jika counternya tidak sama dengan maksimum, dia akan mengulang. Tetapi kalau jika counternya sudah sama dengan maksimum, ya akan selesai. Ini artinya seperti ini. Counter ditambah 1. Counter ditambah 1. Kenapa counter ditambah 1? Untuk mengadakan pengulangan. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada deret bilangan, menampilkan deret bilangan n sama dengan banyaknya data for i in range n, print i, banyaknya program, banyaknya data sama dengan 5, 0, 1, 2, 3, 4. Kita lihat di dalam Python, saya lihat di dalam Python ya, kita lihat ini. Ini ada, ini saya misalkan ngasih pengulangan, ya, pengulangan sebanyak 10 dari mulai 1. Dari mulai 1 sebanyak 10. Ini juga sama, dari mulai 1 sama dengan 10. Bilangan 10 sama dengan 10. Kalau ini kita lihat bilangan sama dengan 0. Kita lihat di sini, di situ dikasih tahu input ya, input bilangan. Di sini tidak dikasih tahu, kita dikasih kita inputkan n-nya. Ada yang 0, coba ya, kita lihat ada yang 0 nggak di sini. Oh, belum, nggak ada. Oke, kita bahas dulu yang ini programnya. Kita lihat ya, kita inputkan bilangan sama dengan 0, inisial dengan 0 ini ya, ini inisial dengan 0. Kemudian for i in range bilangan 10, artinya dari bilangan 0 sampai dengan 10. Nah, bilangannya kita naikkan. Bilangan sama dengan bilangan plus 1. Karena awalnya 0, maka di sini ditambahkan. Bilangan sama dengan bilangan plus 1, yaitu jadi 1. Sampai dengan 9. 10-nya tidak tercetak. Kenapa? Karena di dalam Python, kalau kita memberikan indeks ke 10 sampai dengan indeks ke 10, artinya dihitung sampai dengan indeks ke 9. Ini karena kita sudah tambahkan dengan 1, maka nilainya 10. Coba kalau misalkan di sini saya kasih misalkan di sini 9 ya, saya kasih 9. Ini akan tercetak cuma sampai dengan 9. Karena di sini kita lihat ya. Saya 8 tambah 1 9, artinya yang 10 enggak nih. Kita jalankan. Nah, ini. Artinya di sini sampai dengan 8 karena ada penambahan bilangan sama dengan bilangan plus 1, maka 9 akan tercetak. Karena saya ingin mencetak dari 1 sampai dengan 10, maka ini saya berikan 10. Misalkan di sini saya tidak memberikan counter. Ini namanya counter ya, ini namanya counter. Ini saya cut. Ini saya cut. Ini saya naikkan dulu. Saya lihat ya. Akan apa yang terjadi? Ini akan dari 0 sampai dengan 9. Gitu ya.
Nah, oh ini salah, dari 0 sampai dengan 9. Harusnya nih 0 sampai dengan 9. Kenapa nih 0 0 semua? Karena di sini adalah print i. Kita lihat ya, print i. Print i. Nah, itu 0 sampai dengan 9. Ini kalau kita berikan seperti ini. Karena saya ingin mencetak bilangan. Nah, ini kan bilangan. Ini print i tapi dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini kita lihat ya. Bilangan sampai dengan 10. For i in range 1, bilangan plus 1. Karena kita ingin sampai dengan 10, mulai dari 1 sampai dengan, ini kan 11 nih, bilangan plus 1. Kan ini bilangannya 10. Ini 11, artinya sampai dengan 10. Nah, ini dari 1 sampai dengan 10 tercetak. Kalau yang ini tidak ada counter di dalam badan, adanya di dalam kondisi. Nah, kalau ini di dalam badan kita berikan counter. Tadi kita berikan counter ya. Misalkan tadi kan di sini kita ini lagi ya, kita enter lagi bilangan sama dengan bilangan plus 1. Ini saya counter tapi ininya bill. Nah, seperti ini bill nih. Kita lihat ini tadi kan. Nah, ini dari 1 sampai dengan 10 sama dengan yang ini. Cuman bedanya ini kita berikan counter di dalam badan pengulangan, tapi kalau yang ini kita berikan counternya di dalam kondisi, di dalam statement kondisi. Ada 3 baris, ini juga ada 4 baris ya. 1, 2, 3, 4, ini ada 3 baris. Lebih pendek yang ini, yang 3 baris ini. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Ini untuk mencetak ini ya, sama aja. Ini for i in range ends. N misalkan kita inputkan 5 nih di sini. Akan tercetak dari 0 sampai dengan 4. Kenapa? Selalu yang saya katakan kalau dia indeks kelima artinya dia mencetak sampai dengan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ini ke kondisi jalannya daripada program seperti ini. Saya lihat kondisi jalan yang ini, saya cetak bilangan plus 1, ini akan mencetak sebanyak 10 ya. Ini ada di sini, coba kita lihat dulu di modulnya dulu ya. Dalam modul pengulangan ya, yang pakai pengulangan atau pakai mana ini. Nah, ini bilangan ke 10. Coba. Nah, ini ya. Ini coba ya kita diskusikan, kita lihat ya di sini, kita lihat di dalam ininya. Pertama, bilangan diberikan 10 ya, bilangan diberikan 10. Bilangan diberikan 10. Bilangan diberikan 10. Ini bilangannya bilangan ini bilangan min 1 ya. Ini bilangan min 1. Ini bilangan min 1. Bilangan min 1. Kita lihat. Pertama, kita berikan bilangan 10. Oke ya, ini kan tadi diberikan nilai bilangan 10 nih. Deklarasi bilangan, kita akan mencetak bilangan dari 10 sampai dengan 1. Nah, ini 10, kita lihat ya. Pertama, apakah bilangan lebih besar daripada 0? 10 lebih besar daripada 0? Ya, kita berikan ya di sini. Cetak bilangan, cetak 10. Cetak 10. Cetak 10. Kemudian bilangan dikurang. Tadi kan bilangan 10, di sini bilangan menjadi 9. Kemudian pindah 9 ke sini karena ini merupakan bilangan punya bilangan, nilai bilangan. Apakah bilangan lebih besar daripada 0? Ya. Ya. Kemudian cetak bilangan, cetak 9. Cetak 9. Kemudian bilangan dikurangi menjadi 8. Jadi 8. Ini udah tercetak 2 ya, 10, 9 ya. 8 naik turun ke sini. 8 turun ke sini. Apakah bilangan masih lebih besar daripada 0? Ya. Cetak 8. Cetak 8. Cetak 8. Kemudian dikurangi menjadi 7. Dan seterusnya. Sampai dengan artinya 10 sampai dengan 1 di sini tergantung permintaan. Di sini apa nih? Nah, ini sampai dengan 1 ya, sampai dengan 1.
Ini programnya seperti ini nih. Programnya seperti ini. Ini programnya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. 7. Saya sampai habis dulu dah. 7 ya. Ya. Cetak 7. Cetak 7. Ini 6. 6. Ini 6 sini. 6. Ya. Ini cetak 6. Cetak 6. Ini 5. 5. Ini 5. Ini ya. Apakah 5 masih lebih besar daripada 0? Ya. Kemudian cetak 5. Cetak 5. 4. Tinggal 4. Turun di sini 4. Apakah 4 masih lebih besar? Ya. Cetak 4. Cetak 4. 3 tinggal. 3 turun ke sini 3. Apakah 3 lebih besar? Ya. Cetak 3. Cetak 3. Kemudian tinggal 2. 2 di sini. 2 ya, apa lebih besar daripada 0? Ya. Cetak 2. Cetak 2. Tinggal 1. 1 turun ke sini. 1. Apakah 1 lebih besar daripada 0? Ya. Cetak 1. Cetak 1. Nah, cetak 1. Kemudian di sini bilangan tinggal 0. Turun di sini misalkan saya tambahkan nih, saya insert tabel ya, saya insert tabel. Saya insert tabel mana? Insert tabel mana nih? Saya insert tabel dulu nih. Saya insert tabel mana sih? Saya insert tabel, lupa nih. Apa lupa? Nah, ini saya insert tabel di bawahnya ya. Kita insert tabel di bawahnya. Nah, ini di sini 0. 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Makanya tidak tercetak 0-nya di sini. Nah, selesai. Yang hanya tercetak adalah 10, 9 sampai dengan 1. 0 tidak tercetak sini karena 0 sudah tidak besar daripada 0. 0 sama dengan 0. Tidak. Nah, tercetak. Kita kembali lagi ke modul. Ini ya, yang ini. Kita lihat lagi tadi atas. Ini mencetak angka 1 sampai dengan 15. Kemudian kita lihat lagi yang mana nih, coba di dalam Python saya udah bikin. Nah, ini kalau misalkan saya mencetak pakai break. Nah, break ya, kalau break ini kita berikan misalkan bilangan sama dengan 0. For i in range 0,10 artinya kita ingin menjalankan bilangan dari 0 sampai dengan 9. Print i, print bilangan, print i ini ya, angka yang tertera dalam sini. Kemudian jika i adalah di dalam bilangan maka break. Oke, kita masukkan logika. Pertama, for i in range 0,10 print i yaitu print 0. Oke, dicetak. Kemudian jika 0 adalah sama dengan bilangan sama dengan 6, break. Tapi 0 belum, naik lagi. Jadi 1, print 1. Apakah 1 sama dengan 6? Tidak, naik lagi menjadi 2. Begitu sampai dengan 6 sama dengan 6, break. Stop, tidak melanjutkan lagi. Tidak melanjutkan lagi. Oke, kemudian ini ada tadi ya. Ini ada mencetak bilangan, mencetak apa bintang. Kita lihat sini. Mencetak bintang. Mencetak bintang. Ini bilangan prima atau tidak ya ini. Ini bagi bilangan sama dengan nih for i in range. Ini dia. Adalah bilangan, masukkan bilangan, kalau bilangan itu bilangan prima adalah prima, dijawab, kalau tidak maka dia bukan bilangan prima hasil runningnya ya. Masukkan bilangan 147 bukan bilangan prima karena 3 kali 49 147.
137 adalah bilangan prima. Jadi kalau kita masukkan bilangan, akan tercetak apakah bilangan yang kita masukkan itu prima atau bukan. Nah, seperti itu ini programnya. Kalian bisa coba ya, kalian bisa coba. Kemudian ini yang tadi break ya, perintah break yang saya sudah coba ini tadi nih bilangan 6 sama dengan 6. Oke, kemudian continue sama dengan hampir sama dengan break. Begitu dia ketemu bilangan tersebut, dia akan lewat. Bilangan itu akan dilewatkan. Misalkan 0 sampai dengan 10. Misalkan bilangan kelima continue, artinya 5 itu dilewatin. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 6. 5-nya dilewatin. Itu kalau continue. Ya, seperti itu. Kemudian nested loop. Nah, ini bilangan prima ini saya sudah coba. Nah ini saya jalankan nih. Ini saya jalankan ya. Ini kita lihat nih. Nah, ini 2 adalah bilangan prima sampai dengan 47 karena batasannya 50. Jadi 47 ya. Karena dia lebih kecil daripada 50. Kalau misalkan di sini lebih besar daripada 55, coba ya saya jalankan. Nah, kita lihat. Nah, sampai 53. Karena ini yang menentukan di sini tadi nih. Nah, ini 5. Kemudian kita lihat lagi. Ini yang ini ya, ini untuk mencap bilangan genap 1 sampai 10. Artinya 1 sampai dengan 10 for i in range 2, kenapa dari 2? Karena kita ingin mencetak bilangan genap dari 1 sampai dengan 10. Kalau kita dari 1, di sini 1, berarti kan bukan bilangan genap. Makanya 2,12. 12 adalah batasan. Batasan daripada bilangan genap. Skipnya, langkahnya yaitu 22. Yaitu pertama 2, nih. 2 ditambah 2, 4. Ini kan 22 nih. 6, 8, 10. Kenapa 12 enggak? Yang tadi saya katakan. Karena ini adalah batas. Jadi batas ini tidak tercetak. Nah, 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Kemudian yang ini in range 10. Artinya sampai dengan 0 sampai dengan 9. 0 tambah 1 mulainya jadi 1 sampai dengan 10 nih tercetaknya. Print jumlah bilangan 1 adalah jumlah. Seperti ini. Ada 55. Jumlahkan ya. Karena ini ada operasi statement jumlah sama dengan jumlah plus i. Kemudian ini yang bintang ya. Yang bintang ini kita buat program seperti ini tadi. Nah ini nanti kalian juga ada tugas untuk buat bintang ya. Ini ada n input masukkan bilangan sebanyak berapa misalkan kita masukkan. Nanti akan tercetak nih sebanyak, misalkan saya masukkan 5 nih, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ininya juga 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Pengulangannya sebanyak 5. Kita lihat di sini ya. For i in range 0,n, kalau n-nya sama dengan 5 ya, 0,5 artinya 0 sampai dengan 4. Yang pertama, for j in range 0,i plus 1. Nah, I-nya yang pertama adalah 0, 0 plus 1 artinya 1, di sini 0,1, 0,1 ya 0. Artinya indeks ke 0. Print bilangan hanya 1 nih, hanya 1 yang tercetak. Kemudian ada spasi. Ke atas lagi. Ini sudah habis Y-nya karena cuma 1, 0,1. Ke atas lagi I-nya kembali naik menjadi 1. 1,n, n-nya kan 5 sampai dengan 4 ya. 1 J in range 0,1 plus 1, 1 plus 1 artinya 2, 0,2 artinya indeks 0 dan 1, 2-nya tidak terhitung. Nah ini dia 01, 01 akan tercetak 01, 2 bintang. 2 bintang jika I-nya sama dengan 1. Jika I-nya sama dengan 0, maka akan tercetak 1 bintang. Jika I-nya sama dengan 1, akan tercetak 2 bintang. Kemudian naik lagi. Ini kan pengulangan nih. 0 sampai dengan 2. Artinya 0 dan 1 akan ngulang nih. 0, 1. Naik lagi. I-nya menjadi 2.
I-nya menjadi 2, artinya di sini 3, 0,3, artinya 0, 1, 2. Nah, ini dia 0, 1, 2. 3 bintang tercetak. Ya, ini 0,3. Karena I-nya 2. I-nya 2 naik sini. Naik lagi, I menjadi 3. I menjadi 3, 0,4. Artinya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4 bintang. 4 bintang. I-nya kemudian 4. Artinya 5. Artinya 5, 0,5 artinya 4 kali yang tercetak. 5 kali 0, 1, 2, 3, 4. Iya kan? 4 tambah 1 kan 5. Artinya 0 sampai dengan 4. 0 sampai dengan 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5 bintang tercetak. Selesai. Karena N-nya adalah 5. Jadi sampai 4 I-nya selesai. Sampai I-nya 4 selesai. Misalkan saya masukkan lagi ini, saya jalankan lagi 6. Saya jalankan lagi ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 sampai dengan 6. Pengulangannya sampai dengan 6. Nah, ini seperti itu ya. Nah, untuk tugas nih kalian perhatikan, untuk tugas ini kalian tugas berkelompok seperti kemarin. Tugas kelompok belum ya, kelompoknya kalian bagi aja. Silahkan nanti kalian kirim ke WA grup kelompok-kelompoknya ya. Kalian kirim ke WA grup kelompok-kelompoknya. Nah, kalian buat bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini. Ya, ini dibentuk cetak dolar, ini dicetak bintang. Silahkan. Buatlah program tentang lagu anak ayam sebagai berikut. Tek kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Nah, ini sampai dengan 100. Ya, sampai dengan 100. Masukan dari program adalah bilangan bulat N dengan batasan 1 lebih kecil daripada N lebih kecil. Keluaran program adalah berupa baris lirik lagu yang akan diuraikan sesuai dengan bilangan bulat yang diinput. Anak ayam turunlah 5, mati 1, tinggallah 4. Nah, ini masukan dari program bilangan bulat N dengan batasan 1. Tek-kotek-kotek masukkan kelima. Tek-kotek-kotek anak ayam turun berkotek, anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggallah induknya. Terus tambah 1 ya. Oke, kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Keluarannya seperti ini nih. Keluarannya seperti ini. 5 masukan nih keluaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ada ditambah ini berarti ya. Tambah ini kalau 1 masukan seperti ini. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggal induknya. Gitu ya. Jadi kalian berikan masukan tadi seperti diuraikan di atas nih, seperti diuraikan di atas, yaitu antara 1 lebih kecil sama dengan N lebih kecil daripada 100. Keluaran program adalah berupa baris lirik lagu yang akan diuraikan sesuai dengan bilangan bulat yang diinput. Nah, keluarannya seperti ini. Contoh keluar masukan dan keluaran. Misalkan kalian masukkan 5 baris, ya, 5 baris. Artinya nanti itu misalnya 0,5 plus 1 atau N. Misalkan 5 ini dianggap N plus 1. N plus 1 biar supaya 5. Nanti kalau misalkan nggak ditambahin 1, nanti akan kurang ini. Jadi kalian buat sebanyak 5, ngulang ini semua nih. Ulang 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan sampai dengan 100, ya berarti 100 nih masukkan. Anak ayam turunlah 100, mati 1, tinggal 99. Kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.